Halo, kamu lagi mendengarkan podcast Resensi Buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selamat mendengarkan! Halo, saya Sofi dan pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang buku yang baru aja saya baca. Buku terbitan Gramedia cetakan Juli 2020 lalu ini tebalnya sekitar 300-an halaman. Tapi bacanya nggak berasa karena sangat ringan dan mengalir. Saya sendiri cuma butuh waktu 2 hari buat tamatin buku ini. Sebuah novel pertama dari Sinta Haryadi berjudul Kokokan Mencari Arumba Wangi. Banyak yang belum familiar dengan istilah kokokan. Kokokan itu adalah kata lain dari burung bangau. Coba deh kamu bayangin, di suatu hari yang cerah, tiba-tiba kamu melihat ke arah langit dan tampak sekelompok burung bangau putih terbang rendah. Samar-samar tampak ada anak kecil duduk manis di antara sayap dan leher salah satu bangau. Kira-kira dari pemandangan seperti itulah cerita ini dimulai. Anak kecil itu kemudian dijatuhkan oleh kokokan di kebun bawang milik Nana Nama, seorang petani ibu tunggal sederhana di Bali. Anak kecil itu diberi nama Arumba Wangi yang kemudian menjadi anak manis yang ia rawat bersama anak laki-lakinya yang cengeng, Kakak Putu. Mereka kemudian menjadi kakak beradik yang saling melindungi. Kakak Putu penuh gembira menyambut adik perempuan yang diturunkan kokokan dari langit tersebut. Kisah pertemuan dengan Arumba Wangi di kebun bawang tadi menjadi awal mula cerita manis tentang kasih sayang ibu dan anak, kakak adik yang menyentuh. Seperti tentang bagaimana Nana Nama cemas terhadap 2 anaknya yang pulang setelah hari gelap, sedang di luar hujan menyambar-nyambar. Di luar sana 2 anaknya sedang berlarian dari lapangan bermain layang-layang sambil ketakutan akan dimarahi ibunya. Kakak Putu menerobos deru angin yang semakin kencang. Ia menggendong Arumba Wangi di tengah petir, gelap, berjalan cepat di tengah pematang sawah yang mulai tak terlihat lagi. Sesampai di rumah, ibunya sudah menunggu dengan nasi panas dan muka yang tidak kalah ngepul karena marah disebabkan cemas yang mendidih sambil membungkus handuk kedua anak kesayangannya tersebut. Terdengar sederhana tapi manis ya. Cerita tadi mengingatkan saya sama cerita sendiri tentang hubungan kakak adik yang mirip. Suatu hari saat saya masih sekolah dasar, saya bersama adik laki-laki saya diminta ibu mengambil titipan makanan di rumah tetangga. Dan di tengah-tengah jalan, lewatlah kami di depan rumah tetangga lain yang memiliki banyak anjing. Biasanya, anjing-anjing ini hanya menggonggong tanpa mendekat, sama orang yang jarang mereka kenal atau orang yang tampak ketakutan. Saya memegang erat adik laki-laki saya yang belum pandai berjalan saat itu. Dengan kaki gemetar, saya berdoa sambil menangkupkan keempat jari kanan saya kecuali kelingking. Konon, kata Elok, sahabat saya dulu, tadi adalah cara supaya tidak dikejar anjing. Yaitu menangkupkan keempat jari kanan kecuali kelingking. Dan cara ini ampuh dia terapkan. Dia sama sekali tidak pernah dikejar anjing karena menggunakan trik tersebut. Mungkin hari itu saya sial, karena di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba satu anjing mendekati saya dari belakang sambil menggonggong. Panik, saya berlari sambil spontan menggendong adik laki-laki saya dengan tidak lupa berteriak kencang. Pemandangan seperti itu mengundang perhatian anjing-anjing lain di situ. Sekitar 4-5 anjing lainnya kemudian mengerubungi kami dari depan, belakang, samping, dan tak terhindarkan lagi. Tubuh kami yang masih kecil waktu itu tak bisa lari dari anjing-anjing yang menggonggong seperti ingin memakan kami hidup-hidup. Saya meringkuk, memejamkan mata dengan dada mau pecah karena ketakutan. Saya menindih tubuh adik saya, memegangnya erat tangan dan kepalanya supaya jika anjing-anjing ini memang ingin mencapik-capik kami, biar saya dulu. Bukan tubuh adik laki-laki yang amat saya sayangi. Momen itu masih terekam jelas sampai sekarang. Dan membaca novel ini mengingatkan saya kembali. Seperti pohon-pohon bertunas yang tiba-tiba disiram air, kembali segar dan indah. Jadi saya mengerti betul perasaan kakak Putu.
Saya rasa setiap kakak adik memiliki kisah-kisah seperti ini. Sederhana, namun manis jika diingat kembali. Dan satu lagi bagian cerita yang berkesan adalah saat kakak Putu, Arumba Wangi, dan Jojo, sahabat mereka, sedang bermain layang-layang. Nah, disinilah Sinta Haryadi betul-betul penulis puisi bagi saya. Ia begitu bagus menggambarkan setiap adegan dengan begitu indah. Misalnya, dalam adegan tadi penulis menuliskan seperti ini. Setelah kenyang menyeruput air kelapa, anak-anak berbaring di rerumputan yang tumbuh tidak merata di tanah lapang. Di sekeliling mereka, bunga-bunga putri malu, ungu, dan jepetan kuku kuning tumbuh liar semaunya. Mereka bergoyang-goyang ke kanan, ke kiri, senggol-senggolan seiring dengan lambaian pelepah-pelepah kelapa di langit yang meneduhi anak-anak. Hembusan angin pelan-pelan menutup mata mereka, mendinginkan pipi-pipi yang terbakar. Langit tenang, tanpa awan. Kira-kira seperti itu. Tapi bukan tanpa kurang. Di antara yang lebih tadi, ada satu hal yang saya rasa kurang garam, dalam tanda kutip. Saya tidak mengerti bahasa sehari-hari anak Bali. Namun, dalam beberapa bagian, percakapan kakak Putu dan Arumba Wangi kadang terasa terlalu seperti orang dewasa atau percakapan sehari-hari di televisi. Misalnya, saat kakak Putu yang sedang berdebat dengan sahabatnya Jojo, seperti ini. Terus, kau pikir aku yang bohong? Buat apa, Jo? Atau kau akan pikir karena waktu itu aku masih sangat kecil. Aku berhayal. Nah, kira-kira seperti itu potongan kalimat-kalimat antara percakapan dari kakak Putu dan juga Jojo. Tapi saya juga kepikiran, mungkin penulis sengaja menggunakan bahasa percakapan sehari-hari yang familiar karena memang ingin mengajak pembaca terbawa pada cerita yang memadukan kehidupan modern dan fiksi. Bisa jadi, tapi tunggu dulu. Buku ini tidak berhenti pada cerita-cerita manis tentang keluarga dan persahabatan anak-anak. Buku ini juga lekat dengan isu-isu sosial politik di Bali, tentang upaya pembangunan hotel di sebuah pedesaan yang sejuk. Seperti yang sudah terjadi, sering kita dengar, biasanya akan ada kelompok masyarakat yang pro karena menambahkan pekerjaan baru selain petani. Ada juga pihak yang kontra, melawan habis-habisan hal ini karena lebih memilih hidup dari tanahnya sendiri. Nyatanya, persoalan tanah ini menjadi isu dominan dalam cerita. Beginilah cara Nana Nama menggambarkan arti tanah baginya. Ini adalah percakapan Nana Nama yang saya kutip ya, saya bacakan kembali. Lihatlah sekelilingmu. Semua yang hidup tumbuh dari pori-pori bumi yang juga hidup, seperti kulit kita. Aku bisa mendengar denyut nadiku dan anak-anakku dalam tanah yang kami olah dan sayangi setiap hari. Sebagai balasan, tanah ini memberi kami hidup. Apa jadinya kalau kemudian mesin-mesin itu datang, mengebor dan menancapkan beton dan besi-besi menembus kulit ke dalam daging sampai jantungku? Tanah ini akan mati. Kami semua. Nah, kira-kira begitu. Penasaran kan? Saya sendiri membaca ini terasa didongengin di setiap bagiannya. Dan setelah ini, kebayang nantinya sih pengen bacain dongeng ini per bab setiap malam untuk mungkin anak nantinya, adik, atau orang terkasih. Karena cerita ini penuh nilai moral yang dapat diambil. Dan ada satu kalimat yang mau saya bacain buat kamu. Adalah doa kakak Putu, anak 12 tahun yang harus melawan warga desa pada suatu malam yang sunyi. Beginilah doa kakak Putu kepada pemilik bumi ini, kepada Sang Pencipta. Cerahkanlah hati dan pikiran orang-orang desa. Jagalah tanah kami untuk kami. Bersihkanlah hati dan pikiran kepala desa dan keluarga Pak Wawa tua agar mereka memiliki belas kasihan kepada sesama. Berikanlah pencerahan pada diriku akan apa yang harus kulakukan. Aku tidak akan membiarkan adikku diusir dari sini. Aku tak bisa hidup tanpanya. Berilah aku kekuatan mengalahkan takut.